Semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, bersemangat, dan penuh rasa syukur. Malam ini kami kembali hadir dalam ruang yang hangat dan bermakna untuk berbagi pengetahuan, memperluas wawasan, dan mempererat solidaritas antar praktisi, penggiat, serta pecinta dunia akupuntur. Topik yang akan dibahas pada malam hari ini sangat relevan dan menyentuh sisi kemanusiaan yang mendalam, yaitu terobosan akupuntur dalam infertilitas wanita. Infertilitas seringkali menjadi pergumulan panjang bagi banyak perempuan dan pasangannya. Maka kehadiran akupuntur sebagai terapi komplementer menjadi harapan baru, tidak hanya secara medis tetapi juga dari sisi emosional dan kualitas hidup. Kita sangat beruntung karena pada malam hari ini kita akan menyimak pemaparan dari narasumber yang berpengalaman, berdedikasi tinggi, dan kaya akan ilmu, yaitu Ibu Juliana Chandra, AMD Akup Eskom MM. Beliau akan membagikan terobosan dan pendekatan terkini dalam akupuntur untuk mendukung proses kehamilan pada wanita. Sebelum kita mulai, mari kita buka malam yang penuh makna ini dengan sebuah pantun dan mohon para peserta untuk menyambutnya dengan cakep. Malam hari cahaya rembulan, Cakep. 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 angin sejuk menyapa pelan, Cakep. ilmu dibagi penuh ketulusan. Cakep. Di ruang kita tumbuh harapan. Cakep. Semoga diskusi malam ini menjadi penerang jalan, membuka cakrawala, dan membuat semangat kita untuk terus berjalan dan belajar serta melayani. Berbagi ilmu menyatu dalam aksi, kolaborasi tanpa batas untuk kita semua. Selamat mengikuti dan mari kita simak bersama. Dengan hati yang terbuka, kita sambut narasumber kita, Ibu Juliana Chandra, AMD Akup Eskom MM. Silakan Ibu Juliana Chandra. Selamat malam, Malam, Bu. ya, selamat malam. Ya, ini Selamat banyak malam, sekali saya, Lose. ya sama-sama Selamat semua. malam, Saya Lose. juga senang sekali sampai ada yang dari Tegal juga ikut. Saya dengar juga ada dari luar. Saya nggak tahu. Tolong kalau memang ada, tolong perkenalkan diri karena saya dengar ada yang dari luar. Bukannya luar apa? Maksud saya di luar Indonesia. Jadi kalau memang betul sesuai dengan pendataan yang diberikan, tolong. Saya senang sekali kesempatan ini kita bisa saling tukar ilmu. Nah, kenapa saya mau memberikan ini? Karena pasien saya banyak yang merasakan sudah menggunakan berbagai cara, kadang-kadang hasilnya tidak memuaskan. Sehingga saya coba dengan akupuntur. Tapi sebelum saya mulai, saya kira saya juga akan memberitahu bahwa saya di sini bukan hanya dengan akupuntur. Kenapa? Ada pasien yang minta dengan obat-obat TCM ya. Jadi saya juga masukkan. Jadi itu tidak diharuskan, tapi boleh tambahan suplemen ya. Jadi kalau misalnya dibutuhkan boleh tambah karena ada pasien masa tusuk jarum aja minta oke saya berikan karena nanti di dalam makanan saya itu akan saya berikan dan saya akan beritahu bahwa cara makannya dan untuk apa yang kekurangannya yang suplemen yang harus ditambahkan. Saya kira itu akan saya mulai dengan yang mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Ya, duduk ya ini. Ini ada item-itemnya apa ya? Udah ya. Ah, di sini saya kira saya nggak perlu mengenalkan ya kecuali ada yang nggak kenal saya ya, yang orang-orang baru, yang angkatan baru ya, anak-anak muda. Saya sendiri memang di akupuntur sejak tahun 1960, yang sudah 63 sudah di RCM ya. Jadi sudah cukup
sekitar 60 tahun lebih praktek. Sehingga pengalaman ini saya juga ingin membagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena ini banyak sekali yang merasakan sudah menggunakan bayi tabung, biaya berapa ratus juta, kok bisa juga di akupuntur gitu. Jadi mudah-mudahan ini membantu. Saya tidak jamin, tapi berarti banyak yang berhasil. Ya, saya kira ini dulu. Apa kita bisa mulai, Christine? Itu apanya? Kita bisa mulai. Kalau bisa mulai, saya coba dinikan aja dulu eh, apa slide-nya ya. Nah, terobosan akupuntur dalam inverti ini untuk wanita ya. Laki-laki beda ya. Nah, coba kita lihat. Kita kepengen punya anak kan. Jadi sehingga itu semua ya pasangan suami istri itu kalau sudah 2 tahun berhubungan, tapi kok belum punya anak. Nah, itu pasti mereka cari apakah termasuk infertil enggak gitu ya. Nah, tapi juga ada yang sudah melahirkan tapi keguguran. Nah, itu juga akan kesulitan untuk mendapatkan turunan lagi. Nah, ini jadi kita ini coba dari setelah keluarga berencana, misalnya itu dalam jangka 2 tahun, kalau masih belum dikaruniai anak, kita sebut infertil berkelanjutan. Nah, ini kita penting sekali ya. Jadi kita mesti cari sebabnya. Sebab ini banyak, nanti sebabnya akan saya bahas dalam medis dan TCM-nya. Next. Nah, kalau kalau kita misalnya nih penyebabnya apa? Menurut pengobatan tradisional Tiongkok itu penyakit ini karena si dingin pada ginjal atau si hati terhambat atau cisenya si atau lembab reak menghambat atau dingin darah membeku. Akan saya bahas satu persatu di belakangnya. Lembab panas menghambat sehingga menyebabkan meridian tersumbat mengakibatkan juga tidak terjadi kehamilan. Next. Nah, tapi kita coba dengan cara menurut medis, masalah saluran tuba itu rahim itu penyebabnya bisa 18%. Masalah dengan ovulasinya itu 14%. Faktor prianya juga ada penyebab juga, jadi itu 18%. Penyebab lainnya tidak dapat dijelaskan, tidak tahu kenapanya menurut kedokterannya. Nah, itu ada 19%. Ada lagi beberapa macam faktor di luar itu juga ada 30%. Next. Next ya. Nah, ini kita lihat. Di sini ada masalah saluran tubuhnya 18% ini. Nah, ini cukup banyak ya. Ini juga ada masalah ovulasinya, ada faktor prianya. Ini juga penting ya. Nah, termasuk juga penyakit yang disebabkan oleh tidak dapat dijelaskan. Kadang-kadang ada penyakit apa gitu ya. Nanti akan saya jelaskan di nanti perinciannya. Nah, ini juga faktor yang tidak diketahui. Nah, itu mungkin termasuk penyakit-penyakit tertentu. Jadi itu akan menyebabkan infertil. Nah, infertil selanjutnya akan kita bahas next ya. Penyebabnya kalau untuk wanita ya siklus haidnya tidak teratur ya, atau ada juga yang tidak ada ovulasi. Nah, ada juga yang karena kegemukan. Nah, ada Tuh, orang baru bilang gemuk, nggak baru apa-apa. punya anak. Kenapa? Jadi misalnya gemuk itu juga kadang-kadang bisa menyebabkan suatu halangan ya kepada untuk infertil. Kista pada ovarium. Ini nanti saya akan jelaskan ada beberapa pasien yang lantaran ini uh, endometriosis atau kelainan bawaan. Ada juga seimbangnya hormon, apa terlalu sedikit estrogen atau terlalu banyaknya progesteron. Nah, ini akan ini beberapa penyebab ini kita dari umum ya. Nah, penyebab utama ini juga ada, misalnya yang paling tinggi itu adalah masalah sperma, ada 21%. Ya, kenapa saya bilang sperma itu? Karena ada pasien yang benar-benar ternyata
spermanya keluar tapi yang aktif 0%. Jadi berarti tidak ada ya. Nggak boleh Nah, main. nah Nggak itu ada, nggak ada itunya. Pembuahannya nggak ada. Encer. bukan bocor di bukan hanya koran itu. encer, diperiksa di apa udah periksa di laboratorium tidak ada yang aktif. Nah, itu saya pernah ngobatin pasien seperti itu ya. Jadi dia nggak aktif, dia keluar encer mungkin apa tapi ternyata nggak ada yang bergerak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah yang kegagalan ovulasi tidak berlaku untuk semua orang ya. Nggak semuanya seperti ini, tapi juga ada kerusakan pada tubanya, nah, atau ada penyumbatan juga bisa ya, atau endometriosis itu untuk ada lendirnya yang kurangin 9%, ada masalah bersegamanya juga ada pengaruh 5%, dan lain-lain 5% yang tidak dapat dijelaskan menurut secara umum ya, itu tidak dapat dijelaskan ada 28%. Nah, ini sebetulnya akan kita dengan akupunktur mungkin kita bisa menjelaskan secara 4 cara pemeriksaan, kita bisa cari kenapa. Karena stres saja kan itu nggak bisa dilihat, bisa terjadi. Nah, ini kalau saya buatkan skemanya ini penyebab infertil untuk wanita. Dia itu ada 58%. Apa saja yang terjadi? Nah, ini dia bisa karena tidak datang mense atau disfungsi ovulasi. Ya, jadi dia mense kadang datang, kadang enggak, boleh katakan hampir nggak ada datang. Nah, atau cacat pada tubannya itu ada 38%, endometriosisnya ada 9%, yang lain-lainnya itu ada 7%. Nah, sedangkan tidak datang kenapa? Nah, ini juga ada penyebabnya adalah hipotalamusnya, pituitarinya nggak benar, ada kelainan sehingga menimbulkan aminore, ya. Nah, kemudian juga sindrom dari ovarium poliklinik politik sorry, ini kecil banget kelastiknya ya. Jadi artinya ini ada 30%. Nah, kegagalan pada ovarium prematur itu ada 12%. Ya, gangguan atau keluar dari saluran uterus itu juga ada 7%. Itu bagi wanita. Bagi laki-laki, ya ini ada 25%. Apa saja? Nah, itu ada hipogonadisme primernya itu ada 30 sampai 40%. Hipogonal hip, hipa, hipo hipo gosadisme itu ada 2%, dua ya. Ini ada transportasinya untuk sperma tidak teratur, ya itu bisa 10 sampai 20%. Nah, yang tidak diketahui ada 40 sampai 50%. Jadi ini juga tidak termasuk yang tidak jelas, itu ada 17%. Jadi ini semua penyebabnya banyak sekali sehingga kita tidak bisa semua sama, titiknya semua sama. Ya, umum ada dasar pasti ada, tapi yang khususnya kita harus perhatikan. Ya, saya kira itu next. Penyebab infertil itu pada wanita menurut daerah kelainan dan penyebab penyakitnya dibagi dalam ada beberapa. Kelainan pada genitalia luar sering terjadi dan mengganggu sukar bila bersegama atau walaupun dapat melakukan seksnya, tetapi tidak dapat menyimpan cairan sperma yang utuh. Itu adalah yang pertama. Itu ada kita ada beberapa macam kelainannya. Kedua adalah kelainan pada tubelnya. Ya, penyebabnya kelainan ini dapat mencapai 10 sampai 20% menjadi infertil. Cairan lendir pada tuba uterus itu di waktu pelepasan telur berkurang atau cairan lendirnya menjadi encer. Ini bagi wanita ya. Nah, atau jadi pH-nya di antara 7,2 sampai 7,5 akan mengganggu kegiatan dari spermanya. Ya, bila tuba uterusnya terkena bakteri timbul radang, maka sekresi cairan yang kental dapat membasmi spermanya. Jadi sperma masuk tapi dibasmi
Jadi berarti tidak menjadi ovulasi. Nah, menurunkan aktivitas spermanya sehingga mempengaruhi pembuahan. Jadi nggak bisa menjadi apa kejadian jadi eh, gabung antara sperma dan ovul ya, ovarium ya, ovumnya ya. Jadi ini karena ada sesuatu ini yang ada radangnya ya. Sehingga kita mesti lihat ini apa penyebabnya. Yang ketiga, next. Nah, yang ketiga itu kelainan pada uterus. Penyebab kelainan pada uterus untuk infertil itu bisa sampai 10 sampai 15%. Nah, pertama, dia kelainan uterus itu sejak lahir. Ya, ada yang posisinya ini juga saya pernah ketemu pasien, posisi uterusnya terbalik, jadi ke belakang, sehingga tube uterusnya dia mengarah ke depan ke atas. Nah, penyakit pada selaput uterus, misalnya radang selaput pada uterus, tuberkulose pada selaput uterus, atrofi selaput uterus dan lain-lainnya. Juga kadang-kadang tumor daripada uterus mengakibatkan infertil mencapai 30 sampai 40%. Nah, ini juga kalau udah tumor ya. Keempat, kelainannya itu pada saluran indung telur itu penyebabnya adalah sering terlihat diantaranya radang pada indung telur ya, salurannya ya, indung telur, dan juga dapat mengakibatkan mampetnya saluran telur sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. Jadi ini kalau itu ya. Yang kelima, kelainan pada indung telur, penyebab kelainan ini bisa mencapai 15 sampai 25%. Atau yang kedua, itu ada ovarium tidak berkembang sempurna atau ada tumor pada ovarium. Nah, B-nya itu ada fungsi ovarium terganggu sehingga mengakibatkan infertil. Nah, fungsi ovarium itu dipengaruhi oleh hipotalamus. Jadi kelenjar pada pituitary dan korteks otak, bila fungsi masing-masing terganggu, maka akan mengganggu fungsi dari ovarium. Misalnya stres. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Stres, berlebihan, terlalu tegang, sedih, perubahan lingkungan yang mendadak, kekurangan gizi, penyakit pada tubuh kita atau kekurangan darah mendadak akan mengakibatkan fungsi hipotalamus dan kelenjar pituitary menjadi kacau dan menekan pada pelepasan telur mengakibatkan infertil. Ya, next. Nah, yang ke C itu adalah fungsi ovariumnya kecuali untuk pelepasan telur masih dapat mensekresi hormon dan berhubungan dengan kelenjar endokrin lainnya. Sering mempengaruhi di waktu kelenjar tiroid dan kelenjar adrenal, hilangnya. Adrenal fungsinya tidak seimbang ditambah dengan penyakit metabolisme. Misalnya diabetes. Nah, ini ya salah satu penyebabnya ya, diabetes dapat mempengaruhi fungsi ovarium dan terjadi infertil. Maka ini penyakit-penyakit tertentu akan mempengaruhi pada infertil. Nah, ada penyebab lainnya apa aja? Kadang-kadang dalam tubuh kita ya, seorang wanita di dalam darah serumnya mengandung antibodi, anti sperma. Jadi ini akan mengakibatkan sperma yang masuk ke dalam tuba uteri terjadi gumpalan, tidak menjadi pembuahan. Nah, selain itu, perokok juga sangat mempengaruhi ya. Itu yang berlebihan, minum minuman keras, pemakai morfin, kekurangan gizi, kekurangan vitamin juga mempengaruhi akan menjadi mengakibatkan pada infertil ya. Ini next. Nah, kita sekarang coba membahas dengan akupuntur dan TCM-nya ya. Nah, saya kenapa tambahkan ini? Karena banyak pasien merasa akupuntur dia nggak yakin banget. Bagaimana nih? Ya, udah oke lah saya tambahkan, tapi yang mudah dan tidak menyulitkan ya. Jadi obat TCM-nya yang kita kasihkan adalah Pai Fung Yen. Ya, Pai Fung Wan. Ini yang seperti modelnya ini, satu hari makannya ya
itu bukan tiap hari makan, dia mesti makan setelah bersih haid dikonsumsinya 2 box. Jadi ya, jadi supaya untuk yang akan datang. Jadi kalau udah datang mens kan berarti belum terjadi pembuahan. Nah, kita siapkan setiap hari kan 1. Nah, itu bisa 2 box itu. Nah, bisa makannya ada 6 12 hari. Setelah 12 hari, nah itu kan kalau mau datang mens atau tidak nanti tergantung dari uterus kita. Nah, kalau menurut akupuntur itu kita sebutnya ginjal sih. Yang ginjal sih yang pakai obat ini ya, nggak semuanya pakai ini. Ya, irregular menstruasi volumenya dikit. Ya, jadi tidak teratur mensnya dan datangnya sedikit. Warnanya juga kalau datang tidak full merah banget tapi pucat, pinggangnya pegel, ya, suka perutnya rasa kok dingin-dingin gitu. Nah, kadang-kadang ada keputihan yang encer. Nah, libido menurun, nafsu seksnya menurun. Kalau kita lihat dari tengkoropernya, kita lihat dari lidahnya, badan lidah pucat. Nah, dari tengkotingnya putih. Nah, nadi yang kita periksa adalah harus tenggelam dan lemah. Nah, ini karena lemah itu makanya dibantu dengan obat TCM, boleh dengan Taifungien ya. Nah, next. Nah, tapi ada juga yang obat yang lainnya ada namanya Kang Fu Yen Tiao Nang. Nah, ini juga bisa dibantu ya untuk yang irregular menstruasinya atau nyeri haid ya. Jadi ini bukan khusus untuk infertil, tapi kalau misalnya tidak teratur datang haidnya atau nyeri haid, kita bisa beli ini ya, bantu supaya kalau sudah tidak sakit atau sudah next mensnya sudah teratur, berarti mudah sekali untuk pembuahannya. Nah, ini cara makannya 3x2 kapsul ya. Next. Nah, ini cara terapinya apa nih? Nah, kita kan tadi dengan cara obat aja. Nah, kita ada titik khusus ya. Artinya titik yang umum bukan khusus. Jadi titik yang semua sama tapi ada yang perbedaannya. Ini yang mesti ditusuk Kuan Yin. Saya kira udah tahu semua ya. Ini semua akupunkturis ya. Nah, cekung. Cekung itu adalah dari pusar 4 jari ke bawah ya. 6 jari ke bawah, 4 jari kiri kanan. Ini titiknya kiri kanan ya, ada 2 ya. Namanya cekung. Ya, itu rahim ya namanya. Nah, di belakang, di samping ini, di samping cungci ya. Cungci itu 6 jari dari pusar. Ke samping 3 jari atau 2 cun, namanya kuilai. Nah, kita juga tusuk itu. Ya, itu bisa kita dengan tonik kuatkan, bisa dimoksa atau kita kalau sekarang kan banyak orang tidak mau pakai moksa, kita boleh pakai TDP. Nah, tekniknya apa? Kita ke pingpu pingxie. Jadi nggak usah dipu atau disie, kita setelah teci, kita langsung pakai penghangat ya, membantu. Nah, ini adalah titik yang umum. Masih ada lagi titik umum. Next. Nah, ini juga titik umum ya. Berarti semua nanti ada yang khususnya sendiri ya. Nah, Sanjinjiao, saya kira semua tahu. Ciliao, Ciliao itu adalah Pak Liao di belakang ya. Sakrum itu di belakang itu ada 8 titik ya, 8 lubang itu yang kedua ya, Ciliao. Nah, ada Cepian ya, titik Cepian. Nah, ini juga kita lakukan caranya ini kita perlu ya. Tapi yang penting tadi 3 itu memang pasti. Nah, ini juga bisa dibantu. Nah, setelah itu baru kita pakai dengan titik yang penyakitnya. Misalnya itu udah kita tusuk, kita karena ginjalnya sih. Nah, jadi kita mesti tambah ini adalah khusus. Jadi bukan semuanya pakai ini. Jadi yang tadi semua, tapi sensunya kita pakai dan mingmennya kita pakai untuk yang eh, apa yang gejalanya ginjalnya sih. Ya, ginjalnya sih kita pakai titik ini, boleh cara tusuk, setelah itu kita moksa atau TDP. Ya, udah. Next. Nah, yang kedua. Nah, ini adalah meridian Chung dan Den itu darahnya sih. Itu mensnya selalu mundur.
ya berarti memang badannya lemah ya. Volumenya juga dikit, warnanya pucat atau aminore. Jadi berarti boleh katakan sering nggak datang mensnya. Wajahnya kekuningan, kekurangan gizi, uh, tubuhnya juga lemah, sering pusing, ya berdebar-debar. Kalau kita lihat tempopernya atau badan lidahnya pucat, ya coatingnya tipis, nadinya tenggelam dan halus. Nah ini ntar titiknya eh, kecuali yang kita tadi lakukan 6 titik. Nah ini kita mau tambah karena dia lemah sekali. Namanya pucung ichien. Kita kuatkan dengan meningkatkan chi. Ya, nah ini 3 kali 8. Ini bisa meningkatkan chi. Ya, jadi ini kita bantu. Misalnya saya seorang akupunkturis nggak mau, boleh saja. Nah, ada lagi secenta puyen. Ini juga untuk puci dan pusie. Yang tadi hanya chi ya. Yang tadi eh, putung isian itu ada tambah chi. Secentapu itu adalah puci, ada pusie, ada bantu darahnya juga. Ya, next, next. Ya, titik khusus nih. Yang tadi kecuali 6 titik yang harus itu titik. Nah, ini beda. Ini bukan sensu sama tadi sama apa tadi, jadi ganti ya, ini diganti titiknya beda karena ini meridian Chung dan Dan dibutuhkan Shuhai. Shuhai itu yang ada di atas lutut ya. Hmm. Kemudian titik satu lagi Chihai. Nah, saya kira semua tahu ya, semua Chihai. Chihai ini lautan darah, ini tambah energi Chi ya. Nah, terus next. Nah, yang ketiga, Chi dan She-nya tersumbat. Ya bukan kurang tapi kesumbat. Jadi mensnya selalu mundur dan tidak teratur. Volumenya juga sedikit ya. Warnanya kadang-kadang keluar punya bukan merah tapi keunguan ya. Ada gumpalannya. Nah, sebelum mens, payudara dan dada iga terasa kenceng dan nyeri. Nah, pinggang dan lutut nyeri dan tolak ditekan. Maksudnya kalau kita mau pegang perutnya jangan jangan sakit-sakit gitu. Ya. Nah, dia punya apa TP-nya atau poppernya itu ungu. Lidahnya kita lihat badan lidahnya ungu. Ah, dia kadang-kadang ada bercak-bercak juga ya. Nah, nadinya senar ya, senar dan seret nggak lancar. Ya. Nah, ini kita juga bisa tambah chi karena memang dia kekurangan chi ini juga. Ya, jadi kita bisa pakai juga pucung ichien. Ya. Nah, titiknya tit- itu next ya. Ini masih ada satu lagi. Karena itu biasanya kejadian sering terjadi ada stresnya. Kalau kita stres itu sulit. Nanti saya kasih beberapa contoh yang bisa stres jadi infertil ya. Nah ini eh, dia itu kalau stres dibantu namanya Xiao Yao Ye Wan. Xiao Yao Wan itu bisa membantu supaya kita tidak jadi stres ya, mengurangi stres kita ya. Lex. Nah, nah titiknya adalah titik Tai Chung. Ya semua orang tahu. Ya ini adalah titik yuan dari hati, lever. Jadi bikin orang tenang sedikit ya, jadi jangan stres. Tambah ke su, dominan darah ya. Saya kira ini bantu titiknya dengan yang tadi yang 6 tambah ini 2 titik ya. Jadi ini kita bisa membantu ya. Yang keempat, ini adalah hambatan dari lembab reak. Mensnya selalu mundur-mundur, volumenya ya sedikit, warnanya pucat, putih, kental, banyak. Ya, keputihannya ya, keputihannya banyak, ya kental. Nah, tubuhnya gemuk, ya. Wajahnya pucat, tidak nafsu makan, buang air besarnya dan diare, mencret ya, atau tidak lancar. Nah, tengpropernya gemuk, ya, sisinya bertapak gigi. Kalau bertapak gigi itu berarti lemah ya. Dan dia punya TC-nya putih kotor, nadinya licin. Nah, licin berhubungan pasti dengan limpa ya. Nah, kita perlu tambahan kalau perlu ada yang minta obat, kita kasihkan Pak Chen Yen.
Ya, Pak Cenyan ini adalah untuk melancarkan dia punya cisnya ya. Next. Nah, titik yang kita pakai ya karena ini saya tadi bilang juga kalau nadinya udah licin berarti itu limpa. Nah, kalau dia limpah, berarti kita mesti menggunakan titik ada yang pasti ada SP-nya, ST-nya. Nah, ST-nya itu Fonglong, ya. SP-nya itu adalah Yinding Chen, ya, Yinding Chen. Nah, kita tinggalkan 20 menit, ya tadi juga semua sama, ya, seminggu 3 kali selama 12 kali. Tapi kalau untuk infertil, biasanya eh, kita setelah selesai mens kita mulai tusuk ya. Jadi nanti udah mau datang kita nggak tusuk lagi karena takut benar-benar kalau udah jadi jangan kita tusuk malah nggak bagus ya. Jadi setelah bersih mens kita baru mulai tusuk. Next. Nah, titik kuping, telinga ya. Telinga itu juga kita perlu ya. Nah, endokrin hormonnya yang kita ini kan ya. Nah, kuat. Nah, ini apakah empat matanya mau ditusuk? Tidak. Jadi kita lihat kebutuhan dari masing-masing eh, penyebabnya kita lakukan dengan titik-titik ini. Ya, misalnya endokrin, ada yang perlu ginjal yang tadi ginjal sih pakai subcortex atau ini genitalianya internal genitalia. Jadi kita paling banyak di telinga kita gunakan 2 titik cukup. 2, nggak usah banyak-banyak ya. Jangan di empat-empatnya. Saya kira cukup dengan 2 titik saja. Next. Nah, kita lihat ya. Ini alasannya ada 7 alasan yang bisa terjadi infertil. Ya kondisinya, kesehatan dan sebelumnya itu disfungsi hormonnya ada hormonnya jadwal ovulasinya yang nggak teratur abnormal ya atau kelainan pada fisik ya. Gangguan dari eh, auto autoimunnya ya atau juga eh, banyak penyumbatan pada atau infeksi yang kronis atau cacat dari eh, genetiknya. Jadi ini semua satu persatu kita harus tahu ya. Jadi kita tidak bisa langsung semuanya sama, nggak bisa. Jadi banyak orang pikir semua titiknya sama aja cekung. Memang cekung salah satu titik yang penting. Tapi kalau tidak diperiksa, cuman tusuk itu aja. Saya nggak yakin bisa benar-benar akupunktur bisa mencapai hasil yang baik. Yang kedua, stres. Nah, itu stres juga sangat penting sekali. Kenapa? Nanti saya kasih contoh deh. Ada stres yang tidak bisa punya anak, ya. Nah, terus masalah obesitas. Aduh, gendut banget. Nah, itu susah juga karena nanti ketutup sama lemak semua. Nah, usia. Nah, usia sekarang lumayan. Dulu usia kata 40 udah susah punya anak. Orang sekarang lebih dari 40 asal masih ada mens masih bisa punya anak ya. Nah, rokok. Nah, ini perokok yang susah nih. Perokok itu dia akan merusak ya. Nah, kemudian juga minum alkohol berlebihan juga nggak boleh. Atau, nah ini, kalau olahraganya sampai berlebihan juga nggak boleh. Olahraga normal it's okay ya. Tapi kalau sampai berlebihan itu juga mengganggu dari fisiknya karena ini wanita ya yang saya cerita wanita ya. Karena laki-laki itu beda nanti akan mungkin lain kesempatan ya. Nah, ini untuk selanjutnya next. Nah, sebagai penutup ya, hasilnya itu cukup memuaskan ya. Kita kalau pakai akupuntur saja aja bagus. Kalau mau yang nggak sabaran kepengen pakai obat silakan ya. Tapi tidak diharuskan ya. Nah, tetapi sebelum pengobatan periksa. Nah, jangan hanya wanita aja diperiksa. Kalau bisa saya selalu kalau ada yang minta untuk pengobatan ini suami dan istri dua-duanya saya minta datang dan kita apa
konsultasi dulu yang mana yang bermasalah. Ya, jadi jangan sampai semua wanita yang disalahkan ya, dan menyebabkan kelainan pada wanita. Perhatikan dari cara hidupnya, menstruasinya, pernah keguguran nggak, atau pernah melahirkan, tapi kenapa bisa terjadi nggak bisa lagi atau itu ya, atau menggunakan obat keluarga berencana. Nah, obat KB itu juga kalau nggak tepat itu bisa juga terjadi jadi kelanjutan. Jadi bukan satu itu aja untuk nggak bisa datang mens tapi nggak bisa punya anak tapi selamanya bisa terhambat. Next. Nah, jadi yang penting ini ya jangan terlalu gemuk. Misalnya gemuknya sampai 100 kilo. Nah, itu agak susah ya. Nah, juga ada penyakit TBC. Itu juga tidak mudah ya. Jadi kita juga mesti periksa secara umum. Jadi nggak bisa bilang, oh kalau infertil kita ngobatinnya infertil aja. Tapi sejarah penyakitnya semuanya kita tanya. Nah setelah lakukan akupuntur, masas juga boleh bagi yang menderita perkembangan ovarium yang tidak sempurna. Ditambah dengan minum obat tradisional yang tadi saya tunjuk kalau mau. Ya, nah dan datangnya itu nggak bisa bilang sebulan gua datang sekali aja gitu nggak bisa ya jadi minimal yang saya yang banyak berhasil itu 10 kali satu kir tapi kalau kadang-kadang karena setelah mens datang langsung datang ya jadi supaya kita itu jangan nggak cukup waktu ya jadi misal bersih nah hari ketiga apa kedua datang seminggu 3 kali sampai sebelum mens ya kalau bisa seminggu atau seminggu lah. Nah, kalau mindset teratur 3 hari. Sebelumnya kita lakukan tidak stop, jangan lakukan penusukan lagi karena takutnya sudah jadi malah jadi nggak baik gitu. Ya, saya kira ini yang saya bisa berikan. Misalnya kalau ada apa yang bisa kita konsul lagi bersama ya sama-sama kita lakukan silakan. Ya, terima kasih Bu Juliana Chandra. Kita buka sesi tanya jawab. Silahkan raise hand. Kalau belum ada, saya yang ini juga nggak apa-apa ya. Saya kasih tahu, saya pernah mendapat pasien suami istri, ya, dua-duanya orang sibuk, ya. Suami juga kerja, istri juga kerja. Padahal orangnya sehat, tidak ada penyakit. Tapi kok udah menikah, udah hampir 40 loh, dia takut umur 40, berarti takutnya zaman dulu kalau 40 itu takut tidak bisa punya anak lagi, ya. Katanya nggak boleh, ada yang bisa cacat lah segala macam. Nah, datang ke saya bilang gini, terpaksa yuk, emang nggak ada penyakit, tapi saya akan coba dua-duanya saya kasih treatment. Ya, dari yang wanita, yang laki-laki, saya obatin cara akupunktur maksudnya, tanpa obat sih. Nah, setelah saya lakukan, tapi saya setelah itu, saya bilang, kenapa? Saya cari penyebabnya. Wah, ternyata dua-duanya orang sibuk banget. Ya, pulang udah capek, bagaimana bisa punya anak? Nah, saya bilang, satu jalan, saya bisa nggak? Dua-duanya minta cuti 1 minggu. Ngapain? Nah, saya tanya, ada hobi nggak ya orang berdua? Ada. Hobinya apa? Mancing. Nah, yang perempuan mancing. Oke, coba minta dua-duanya cari cuti bersamaan, tapi nanti pergi cari hobi sendiri. Nah, kemudian bang, ya dah, kalau itu jangan pergi jauh-jauh. Saya ke Sukabumi, saya nggak tahu Sukabumi memang ada tempat mancing ya. Dia mancing seminggu. Nah, setelah itu kira-kira minggu keduanya dia datang, ternyata sudah hamil. Nah, berarti kenapa? Capean, terlalu lelah kerja terus. Dia udah bilang seminggu itu benar-benar nggak kerja apa-apa
kesukaannya mancing ya tiap hari mancing, mancing gitu berdua. Habis mancing capek pulang gitu kan di hotel. Nah, itu adalah contoh yang itu real loh ya, bukan saya ngarang ya. Itu real. Nah, ada yang kayak seperti itu. Makanya itu pengaruhnya sangat pengaruh dengan pola hidupnya ya. Jadi kita nggak bisa bilang, aduh kita laki bini semuanya sibuk, sibuk, sibuk. Ya gimana bisa punya anak gitu. Nah, mungkin ada teman yang mau bertanya, ada contohnya barangkali, silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Lili Susanti. Kalau satu ovariumnya sudah diangkat, apa masih bisa hamil? Oh, ya ini pertanyaan yang bagus deh. Ini kalau menurut saya masih bisa ya. Kita sebetulnya tidak butuh banyak sperma juga cuma satu cukup ya. Cuman, nah itu pertemuannya ya. Kalau dia telur ovariumnya nggak yang satu nggak ada, satu masih produksi telurnya itu bisa banget ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, yang saya rasa aneh ya di tempat saya itu ada orang yang dia murid sebetulnya. Dia dulu pengen punya anak, tapi nggak bisa punya anak kok lama gitu. Nah, dia lagi belajar kebetulan ada tentang kasus ya, tentang kasus ini. Boleh nggak saya bawa istri saya? Buat apa? Istri saya yang tusuk. Saya pengen tahu bener apa enggak. Saya kan belajar, dia bilang. Oke, sebetulnya biasanya enggak ya saya kasih. Nah, dia udah tusuk. Nah, karena kan waktu pelajaran kan cukup lama ya. Jadi berapa bulan 1 bulanan apa itu? Hamil. Nah, hamil rame karena dia seorang haji ya, bapak haji. Jadi satu kampung lagi dulu dia di BSD. Setiap jam 6 pagi pasienku udah pada sepasang-sepasang tapi ya. Itu udah pada tunggu. Saya bilang dari mana? BSD. Siapa yang kasih tahu kamu sini? Itu Bapak Haji itu. Karena dia nggak punya anak. Sekarang saya punya anak. Nah dan anehnya saya juga nggak ngerti. Kenapa kok mereka itu paling 2 kali bisa hamil. Kalau biasa saya pasien umumnya 10 kali. Tapi dia 2 kali rata-rata semua dapat. Sehingga ya itulah itu jodoh-jodohan ya. Nah mudah-mudahan bisa itu mungkin kasusnya mirip kali ya. Mereka itu mungkin satu kampung itu mirip-mirip itu hidupnya gimana ya. Jadi sehingga bagus sekali itu hasilnya. Jadi waktu itu saya bilang asal saya datang pagi-pagi buka pintu saya tahu deh dari mana. Dari BSD. Siapa kok tahu? Saya biasanya kalau nggak kenal saya nggak terima kan. Itu dari si Pak Haji. Oh iya ya gitu. Jadi itu contoh-contohnya ya. Barangkali ada teman-teman juga yang ada contoh yang bagus, silakan. Ya, barangkali Ini bisa ada kita sharing. pertanyaan dari Ibu Elis Asni. Nah, Ibu Juliana mau tanya, jika menjelang menopause, sel telur terbatas, bagaimana untuk membuat sel telur berkualitas dan sperma berkualitas dengan usia di atas 40 tahun dengan TCM yang mudah untuk dilakukan secara rutin? ya itu memang. Jadi gini, kalau kita sebetulnya jangan takut menopause. Selama akupuntur itu, kalau kita bisa sebelumnya ya, jangan udah tinggal udah umur 50, 51 baru kita akupuntur, nggak bisa. Kalau sekitar 40-an, kita di akupuntur, bisa perpanjang, ya. Jadi mensnya bisa sampai umur 55, 50 masih oke. Kenapa? Karena itu kita meningkatkan hormonnya dengan akupuntur itu bisa. Ya, jadi kalau kita memang ada rencana kepengen punya anak, tolong tapi rajin ya. Jadi yang si istrinya juga, kalau laki-laki nggak usah khawatir. Laki-laki itu apa umur 70 juga masih bisa punya anak. Ya, jadi yang wanita takut mensnya nggak ada ya nggak bisa punya anak kan. Tapi tolonglah, misalnya kita eh, tentu ada harus kita periksa dulu apa yang kekurangannya dia, apa dia kekurangannya darahnya atau C-nya atau apanya. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan itu, baru lakukan pengobatan. Nah, tentu juga mensnya teratur nggak. Yang penting ya kalau ingin punya anak, mensnya harus nomor 1
teratur. Kalau nggak bisa tahu datang mens apa enggak ya? Nggak datang, oh saya hamil. Nggak tentu. Karena datangnya nggak tentu ya. Jadi tolong diatur dulu. Nomor satu adalah supaya mensnya teratur. Setelah teratur, baru kita bisa bikin jadwal. Jadwal kapan dia hamilnya gitu. Ini memang suatu apa akupuntur tuh pelajarannya bilang itu tapi ada menurut saya ada sedikit keanehan. Kadang-kadang saya juga heran kok bisa gitu ya. Tapi ini kenyataan ya. Kita nggak bisa mungkir. Nah, apalagi ini semua ya orang akupunkturis. Saya senang sekali kalau semua bisa bantu karena banyak sekali orang yang sudah ada yang pasien saya 2 kali pakai bayi tabung habis habis 200 juta lebih apa lebih tusuk bisa saya bilang tapi jangan salahin bayi tabung siapa tahu jodoh you sekarang ya kalau dari ya bang kalau gitu mendingan aku puntur murah jangan begitu itu kemungkinan jodohnya aku puntur kalau mungkin aku puntur dulu belum tentu jadi saya nggak tahu ya saya bilang gitu jadi apa supaya dia juga jangan stres wah gua udah habis duit banyak nih sekarang tahu gitu aku puntur aja ada yang begitu kok ya jadi tolong juga jangan mengecewakan oh tahu gitu lu aku putur aja nggak usah gini jangan jadi karena itu bikin dia stres udah gak jadi lagi ya jadi tolong itu mungkin jodohnya dia belum sampai sekarang kita jadi dia merasa nggak rugi gua udah habis 200 juta aku putus 10 kali cuma berapa duit gitu kan nah itu jadi itu ada baiknya ya ada baiknya jadi kita itu jangan jangan mengecewakan pasien ya oke. Oke, ini ada raise hand dari Dokter Yesaya. Silakan Dokter Yesaya. Terima kasih, Bu Christine. Selamat malam, Lause. Ya selamat Senang malam sekali ya satu apa webinar malam ini yang Lause bawakan sangat menarik. Saya hanya mau menyampaikan saja satu hal, lalu satu hal lagi nanti akan ada pertanyaan saya. Jadi kita harus berbangga sebagai akupunturis dan kebetulan karena saya dokter, saya itu mendapat pasien-pasien justru eh, pasien itu datang karena dianjurkan oleh dokter spesialis kandungan, dia subspesialis untuk infertilitas. Dia dalam program bayi tabung. Jadi kan dia ada waktu untuk kontrol itu secara berkala. Di ya tengah-tengah waktu dia tidak kontrol itu, dokternya itu menganjurkan supaya kamu pergi ke akupunturis. Sampai kamu waktunya kontrol lagi, coba kamu ditambah dengan terapi komplementer dengan akupuntur. Nah, itu sangat menggembirakan sekali. Memang ada yang berhasil, ada yang tidak. Ya, saya juga mengalami beberapa pasien dan senang ya sekali gitu. Kadang-kadang saya nggak ngerti, tahu-tahu ada orang datang bawa apa namanya parcel ke saya, bilang dokter terima kasih. Loh, ada apa? Ini saya sudah jadi, waduh, saya juga senang sekali gitu ya. Jadi, lalu ada beberapa kasus yang saya temui itu karena obesitas. Hmm. Jadi dengan akupuntur dulu estetika kecantikan yang Ya diajarkan juga oleh Bu Christine, dia diturunkan berat badannya, lalu langsung hamil, jadi hamil. Ya itu juga ah, akan menjadi satu kebahagiaan ya di kita ya sebagai akupunturis yang melayani pasien-pasien kita. Hmm. Itu satu hal yang mungkin bisa saya berikan. Jadi memang akupuntur untuk infertilitas itu sangat-sangat membantu ya. ya Lalu yang kedua loh, saya ingin tanya sedikit. Tadi ada titik-titik akupuntur yang ada di depan, lalu ada yang di belakang. ya Itu kapan kita memberikan? Karena kan itu posisinya kan kalau yang di depan orang pasiennya telentang, kalau di belakang dia mesti tengkurap ya. Nah, ya itu cara cara memberikannya bagaimana atau pada saat dia datang misalnya waktunya 20 menit depan lalu 20 menit belakang atau di lain kesempatan gitu. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih, Loh, Ustaz. ya sama-sama. Nah, iya bagus sekali. Karena gini, menurut saya itu kan 6 titik yang depan dan belakang. Ada depan, ada belakang. Jadi misalnya dia Senin, Rabu, Jumat datang. Yang Senin depan, Rebonya mungkin belakang gitu. Ya, tapi jangan lupa kalau tapi yang titik utamanya tetap mesti mau. Nah, kalau hanya belakang doang, gimana itu kan? Seperti sensu. Itu kan yang Iya, pertama ya ginjal.
Itu titik utamanya itu kan titik pengobatannya titik itu ya. Yang lainnya kita Iya. bisa kurangin, ngerti? Jadi yang bisa barengan aja, yang sama aja. Oh iya, Ya, baik. jadi misalnya jadi nggak usah 2 kali ya, tapi minimal yang utama yang pengobatannya, jadi yang satu lagi yang ini kan ya. Jadi itu penting sekali. Nah, memang betul kita bisa senang sekali. Nah, mungkin ada contoh satu lagi. Ini saya ada satu hakim. Ini orang aneh banget, nggak punya anak, ya demennya malah anjing, anjing saya yang diambil sama dia. Jadi dia minta bagaimana ya bisa punya anak. Ya saya bilang tusuk jarum aja. Ya saya udah periksa suaminya nggak masalah. Dia ada sedikit masalah gitu ya. Saya tusuk udah 10 kali dia nggak datang. Dia juga nggak ngomong apa-apa sama saya. Udah, saya pikir ya udah dia takut kali tusuk jarum. Ya udah. Ada satu hari saya ke Ancol. Nah dia nyamperin saya bawa anak kecil. Dia panggil, Bu Yuliana, nih, tuh, ini anaknya nih. Anak siapa? Anak saya. Hah? Umurnya kira-kira 2 tahunan. Wah, ini anak saya. Waduh, saya senang setengah mati. Soalnya gini, kok nggak datang? Saya malu, saya nggak bilangin. Saya bilang, iya, saya kepengen tahu. Ya, pengen tahu bagaimana. Kok bisa ada gitu, ada anak kecil. Nah, satu dapat. Nah, itu juga kadang-kadang sering ya, pasiennya nggak kasih tahu bahwa dia udah punya anak ya, tapi ya ini. Nah, itu juga satu kegembiraan buat kita, berarti akupunktur itu sangat menolong. Ya, mungkin ada, tadi itu bagus sekali loh contoh beberapa kasus yang diberitakan dokter ya saya itu bagus sekali. Karena supaya kita juga akan itu seperti obesitas beneran. Itu juga nggak bisa loh kalau tanpa dikurusin dulu, dia gendut terus, sulit sekali untuk mempunyai anak. Susah sekali. Ya. Yang lain-lain mungkin ada lagi. Ya, terima Oke, kasih, Dokter. makasih Dokter Yesaya. Ini ada Terima kasih. pertanyaan lagi dari Ibu Alexia. Kalau untuk kasus yang ada kista tapi pengen hamil, bagaimana cara terapinya? Nah, ini kista ini juga jadi satu pengalaman saya ya. Ada kistanya di uterus, cukup gede, kira-kira sejempol, sehingga menutupi saluran uterusnya itu ya. Jadi 6 bulan tidak datang mens. Dia itu udah, tapi kalau sudah waktunya kan tetap dong datang seperti mau datang tapi nggak keluar sampai jerit-jerit. Ini contoh juga ya, contoh beneran ini. Nah, kemudian dia bilang gimana? Bisa nggak tusuk jarum? Waduh. Nah, saya bilang saya belum bisa bilang you punya anak dulu. Ini you main saja nggak keluar gimana? Nah, saya obatinnya supaya datang mens, maksudnya kistenya biar hilang dulu atau gimana? Kebetulan saya kenal sama dokter spesialis ginekolognya. Kamu tusuk jarum aja kata gitu. Nah, udah. Jadi datang, saya tusuk bukan untuk anaknya dulu. Saya tusuk untuk bagaimana hilangkan dia punya kista. Nah, saya tusuk 1 kali sampai 9 kali nggak ada reaksi. Ya, jadi gimana ya? Dalam hati juga, ya ini nggak ada hasilnya ya. Tetap nggak datang kan mensnya. Nah, tapi dia bilang nggak apa-apa. Dokter ginekolog minta saya terusin katanya. Ya terusin dah saya bilang kalau percaya. Satu hari nanti saya kasih tahu titiknya jangan takut. Jadi saya tusuk lagi baru selesai tusuk, tolong dong dicabut. Kok dicabut? Kenapa? Saya kepengen ke toilet. Ngapain? Saya tanggung double. Udah tusuk banyak-banyak jarum. Jadi nggak tusuk lagi dong nanti repot nanti double. Sakit nanti. Nggak apa-apa deh. Yang penting saya mesti ke toilet. Tahu nggak dia apain dia ke toilet? Mensnya berat keluar. Nah, udah keluar, boleh nggak saya pulang aja ya? Saya nggak mau ditusuk dulu. Saya nggak enak, saya nyetir dia bilang. Oke, mau pulang-pulang. Sampai di rumah, dia keluar lagi. Nah, keluarnya ada satu ini gumpalan. Terus dia tanya saya, telepon saya, ini gumpalan mau diapain? Oh, gumpalan mungkin darahnya yang beku ya banyak gumpalan. Kamu coba aja ambil apa kayak ya semacam apa penggaris kayak apa ditusuk-tusuk. Kalau dia hancur berarti itu darah.
Enggak, ini kenyal. Aduh, kenyal. Kamu gitu, ambil plastik atau tisu, kamu ke dokter. Saya nggak bisa nentukan apa-apa. Kamu ke dokter, ginekolog itu bagaimana? Dia bawa ke sana, dokternya ketawa. Kamu udah kistanya udah keluar, hah? Jadi udah gitu dia usir. Udah, emang dokternya saya tahu orangnya agak stres ya. Udah, nggak usah datang lagi. Loh, dok, saya jangan bukan gitu loh. Iya, kamu udah baik. Jadi kalau mau datang bulan depan, kamu lihat datang lagi nggak gitu. Oh, ternyata memang itu mengganggu mensnya. Nah, setelah dia datang, baru kita atur untuk mempunyai anaknya. Karena kalau kistenya, ya kalau kistenya biasa aja mungkin nggak masalah. Itu menutupi sehingga mensnya sama sekali nggak datang. Nah, itu pernah sampai saya masukkan ke majalah loh. Karena majalahnya minta saya buat, dia mau pakai bintang film, saya nggak mau. Saya bilang saya nggak mau. Dia kalau saya ngajarin bohong nggak mau. Orang ini saya suruh ngomong. Dia bilang jangan yang jelek dong. Ternyata emang waktu dia sakit murung, mukanya nggak cakep ya jadi kelihatannya. Waktu dia udah sembuh, dia bilang kenapa nggak bohong, nggak bilang dia cantik. Saya nggak berani bilang cantik apa jelek. Yang penting dia real, orang yang bener. Jadi you tanya dia apa, dia nggak bohong. Apa yang dia ngomongin itu adalah bener. Jadi saya maunya gitu. Nah itulah. Jadi saya kasih tahu bahwa kalau kiste mau punya anak, diusahakan kistenya dulu. Nah, apakah bisa mengecil itu tergantung di mana tempatnya. Nah ini kebetulan saya tusuknya apa tahu yang keluar? Seliau. Tahu seliau? Eh apa namanya? Eh BL 32 ya. Iya, BL 32 ya kalau nggak salah. Seliau. Yang lubang kedua itu yang bikin keluar. Ya banyak sih titik lain, tapi itu yang bikin keluar. Sebab saya tusuk itu, dia ribut, dia langsung meminta itu. Tapi tentu ada cincau, ada segala macam titik, tapi utama itu ya. Saya kira jadi dicoba usahakan kistenya dulu ya. Kalau kistenya udah atau misalnya kistenya nggak bisa keluar, tapi mensnya sudah teratur, tetap bisa bisa hamil ya. Ya, mens yang penting mensnya teratur nggak? Kalau mensnya nggak teratur, berarti kita buatkan mensnya biar teratur dulu ya, baru bisa buat dia punya apa mau mau hamil apa nggak itu, jadi programnya baru bisa berjalan. Gimana? Oke. Gimana Cahaya? Eh, Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Saiful. Lause tanya, untuk supaya menstruasi bisa teratur, apa yang harus dilakukan oleh si pasien? Apakah dari makanan, pola hidup, atau langsung dengan akupuntur? Terima kasih. Kalau kita sebagai akupuntur ya pasti akupuntur. Pola hidupnya belum tentu bisa. Karena apa? Itu adalah meridiannya yang tidak teratur. Jadi kita bikin keseimbangan dulu. Jadi kalau menurut saya dia harus di akupuntur. Kalau makan segala macam nggak bisa apa teratur seperti apa yang dilakukan. Karena kan kita udah belajar akupuntur kan ada untuk aminore, disminore, irregular irregular menstruasi. Jadi itu nanti satu waktu lah kita buatkan mungkin ya. Nah itu bagaimana kita akupuntur supaya dia teratur. Kalau bisa teratur dengan akupuntur. Ya, kalau kita makan obat, kayaknya enggak deh. Paling dia datang nanti enggak, kalau nggak makan obatnya itu lagi. Kalau kita dengan akupuntur, bulan ini udah bisa datang, selanjutnya biasanya teratur. Paling paling sedikit kita memantau dalam 3 bulan. Kita memantau kalau 3 bulan udah teratur, berarti jalan selamanya dia bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Pak Immanuel. Ya. Dalam kasus infertilitas wanita, ada kasus lubang serviksnya kecil, sehingga sperma tidak bisa masuk. Apakah Ibu pernah punya pengalaman seperti ini? Mohon sharingnya. Nah, itu eh, memang sih, jadi yang penting kita mesti lihat dia punya ke satu spermanya itu. Karena itu kan sempit ya, maksudnya si ceweknya kan, yang perempuannya ya. Nah, itu kalau sempit dia punya spermanya harus benar-benar aktif ya.
Kalau dia spermanya aktif, biasanya bisa menerobos ya, lewat bisa. Jadi cuman tentu si wanitanya juga kita harus membuat supaya dia punya cervix itu lancar ya, artinya jangan ada yang macet-macet atau nggak teratur. Nah itu yang penting itu. Jadi dua pihak, nggak bisa hanya wanita. Wanitanya kita bikin biar lancar, tapi ada spermanya juga yang benar-benar strong ya, kuat bisa masuk. Kalau nggak, kalau yang biasa-biasa cuman gerak-gerik kayak geraknya doang gitu ya, kurang aktif, itu kayaknya nggak mudah untuk menjadi apa namanya pembuahan itu begitu. Oke, eh, mungkin Ibu Juliana Chandra bisa membuatkan closing statement untuk pemaparan pada hari ini. Ya, Kesimpulan. ya. Jadi begini ya, untuk infertil pertama tadi udah tahu bahwa jangan terlalu gendut ya. Kedua, stres itu penting sekali ya. Jadi ini jangan pikirkan saya udah umur segini punya anak nggak. Ya, itu nggak bisa gitu pikirkannya. Karena pikiran itu akan mengganggu hormon kita, mengganggu semua yang di tubuh kita. Jadi kita ini benar-benar harus rileks. Kalau ingin punya anak yang pinter, apalagi itu benar-benar harus benar-benar kitanya jangan stres. Nah, di waktu hamil itu juga penting sekali, jangan sampai keguguran. Ya, sebagai seorang suami, dia mesti dikasih tahu. Saya ingat waktu saya hamil, papa saya ngomongnya bukan sama saya, ngomong sama suami. Jangan suka marahin ya, harus ini. Jadi itu penting sekali. Jadi dia nggak stres, ya. Tapi saya nggak tahu, belakangan saya baru tahu. Jadi nggak stres, sehingga anak yang jadi itu pinter dan sehat. Nah itu penting sekali. Jadi tolong kalau teman-teman yang masih pengen punya anak, nah itu coba jangan sampai kitanya stres sekali ya. Apalagi, nah itu memang banyak hal-hal yang di luar itu ya. Lingkungan juga pengaruh, mertua apa gitu ya, bisa aja jadi ini. Jadi itu kita hindarkan. Kalau memang rasa di rumah banyak masalah, kita keluar. Ya kita pergi ke mana kayak keluar makan sebentar, pulang-pulang udah sehat. Nah itu saya kira itu penting sekali. Jadi itu adalah benar-benar kunci untuk mendapatkan anak yang sehat dan yang pintar. Jadi jangan kita pikir yang penting ini jangan. Jadi kita jangan khawatir segala semua. Ya ini penting sekali. Ya banyak sekali contohnya. Banyak contoh saya belum keluarkan ya. Itu juga ada. Termasuk adik saya sendiri nggak punya anak 8 tahun. Dia udah keliling dunia, nggak sembuh, nggak punya anak. Aku puntur, punya anak dua laki. Nah kayak itu ya, itulah berarti aku puntur. Ya dia udah keliling dunia, bukan keliling kota sini aja, Jakarta, Indonesia. Dia udah sampai ke luar negeri. Ternyata hasilnya begitu. Nah itulah, saya pikir mudah-mudahan ya teman-teman kita ini bisa coba aja dulu. Kalau ada masalah-masalah apa, bisa juga kita kapan kita apa tanya menanya juga nggak ada masalah. Ya saya kira itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Bu Juliana Chandra untuk pemaparannya yang sangat mencerahkan dan memberikan semangat bagi para wanita atau pasangan yang masih menginginkan untuk memiliki keturunan ya. Berarti tidak tertutup harapan itu, tentunya by proses. Sebelumnya perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian di kolom chat dan di kolom WhatsApp grup sudah tersedia link kuesioner, tolong diisi untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian nanti kita persiapkan untuk foto bersama ya. Mohon dibuka kameranya. Pak Suci, tolong di... Ya, Ya, layar pertama ya. oke.
1, 2, 3 ya. Sebentar. Sekarang layar 2. 1. Masih banyak yang belum buka. Satu, 2, 3 ya. Layar ketiga. Lagi. 1, 2, 3 ya. Oke, sudah lengkap semua ya Pak Suci? Lengkap ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya pada edisi ketiga daripada ruang kita pada hari ini. Dan mohon untuk diisi link dari kuesionernya untuk perbaikan dan peningkatan daripada acara kita. Selanjutnya saya akan umumkan untuk edisi berikutnya, edisi keempat yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 September 2025 pada hari Minggu juga jam 7 malam dengan topik Meridian Test Exercise, yaitu pemeriksaan masalah pada meridian lewat tes pergerakan dengan narasumber Bapak Ibrahim Afriansyah AMD Akub. Nanti akan saya share juga linknya untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkannya segera. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa. Selamat malam, Bu Christine. Terima Terima kasih, kasih Bu Dokter. Christine. Terima Terima kasih kasih, Ibu juga. selamat malam. Eh, Terima kasih Bu Ibu Christine. Christine, makasih Lobster. sama semua.